Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, hari ini perkuliahan kita di mata kuliah statistik matematika di pertemuan kedua adalah tentang peubah acak ya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan tentang peubah acak atau bahasa Inggrisnya adalah random variable, yuk kita lihat untuk capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa itu memahami konsep dasar tentang peubah acak atau random variable. Kemudian mahasiswa itu juga mampu menganalisis soal dan menyelesaikan soal, kemudian mengidentifikasi. Jadi ketika ada suatu kejadian acak ataupun percobaan acak, kemudian kita ubah menjadi peubah acak, kalian harus mampu bahwa inilah peubah acak diskrit dan yang mana menjadi peubah acak yang kontinu. Nah, sebelumnya saya mau tunjukkan, coba buka dulu Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini menjelaskan tentang teori himpunan. Kenapa harus kita belajar tentang teori himpunan? Karena untuk nanti kita lakukan percobaan acak, setiap kali kita percobaan acak, tentunya kita harus menghimpun semua kejadian yang mungkin. Ya, semua kejadian yang mungkin ketika kita lakukan percobaan acak. Oke, kembali lagi bahas secara mendalam. Belum saya jelaskan, kemudian nanti kita lihat ada video YouTube yang harus kalian rangkum sendiri apa sih itu peubah acak. Sebelum saya mau bertanya, ada nggak adik-adik mahasiswa di sini yang mau menjelaskan apa sih itu peubah acak? Saya Ya. peubah acak atau variabel random itu suatu fungsi yang memetakan setiap anggota dengan bilangan real yang mana isinya itu nilainya ditentukan melalui hasil percobaan acak. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang peubah acak, mari kita lihat dulu video YouTube yang berkenaan dengan materi tentang peubah acak. Kemudian kalian siapkan rangkuman untuk mendefinisikan apa itu peubah acak dan membedakan yang mana peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Dulu video pembelajaran ini dari YouTube, apa sih penjelasan tentang peubah acak diskrit dan peubah acak we'll discuss about discrete and continuous random variable. So ito yung dalawang klase ng random variable. So pag sinabi natin discrete random variable, a random variable that can take on a finite will represent measured data. So kadalasan, ito yung mga sinusukat, kinakount, like for example, measure of weight, no? Measure of weight, height, okay, of pagkuha ng time, the distance, amount. So yan halimbawa ng continuous random variable. So it's a tadi sudah dijelaskan bahwa kalau dia peubah acak diskrit itu adalah peubah acak yang nilainya itu bisa kita hitung atau variabel ya. Kemudian kalau dia continuous, peubah acak kontinu itu yang berdasarkan hasil pengukuran seperti suhu tubuh. Yo, sekarang kita bukan nih. Score of students in a quiz. yes, the answer is discrete. Atau Wala naman sila continuous. magbibigay Dia na answernya adalah 2.5 or 2.25 ya. score. By the way, class, Kemudian yang kedua adalah how long students are breakfast. Termasuk diskrit atau kontinu? Kontinu karena apa? Karena berhubungan dengan waktu. Jadi kalau sudah waktu, how long, dan itu dia berbentuk dia interval, maka peubah acak ini kita sebut dia dengan peubah acak kontinu. Oke, bagaimana adik-adik mahasiswa? Sekarang saya mau kalian berikan masing-masing satu contoh yang termasuk peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu ya.
Rahmat, peubah acak kontinu. Contoh peubah acak kontinu itu kita kayak mengukur berat badan atau tinggi badan. Kalau diskrit itu kayak jumlah mahasiswa yang datang, yang hadir di kelas ini, dan juga jumlah mahasiswa yang tidak datang di kelas ini gitu. Oke, baik. Siapa yang bisa memberikan contoh dari yang sebelah sini? Ya. Kalau untuk yang kontinu itu seperti jarak dari kos-kosan ke kampus. Ya, Kemudian baik. contoh dari diskrit itu seperti banyaknya korban dalam suatu kecelakaan. Adik-adik mahasiswa, ini ada pertanyaan, apa sih itu peubah acak ya sebelum dijelaskan lebih lanjut. Nah, di depan kita sudah ada gambar lempar dua dadu, ada koin FIFA. Kenapa berhubungan dengan koin FIFA? Ayo nanti dijelaskan. Kemudian ada menunggu lampu merah, ada lampu merah dan ada waktunya. Siapa yang bisa menjelaskan untuk masing-masing gambar itu apa sih maksudnya? Ayo Fadi jelaskan ya. Pelemparan dua buah dadu itu dia masuk ke peubah acak diskrit. Ya. Nah, kenapa dia masuk ke dalam peubah acak diskrit? Karena di dalam dadu itu nanti hasil dari pelemparannya itu kan akan memiliki nilai-nilai dari masing-masing bagian dadunya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang koin FIFA, ada yang bisa menjelaskan tentang gambar tadi koin FIFA ada depan dan belakang? Saya Oke, Perdana. untuk pemilihan koin FIFA antara depan dan belakang untuk pemilihan antara dua tim sepak bola yang mana siapa yang menendang pertama atau kick off untuk tim sepak bola dan siapa yang memilih penjaga gawang itu. Oke, baik. Yang ketiga, menunggu lampu merah. Siapa yang bisa? Saya. Ya. Dalam peubah acak untuk lampu merah itu kita bisa menghitung waktu tunggu tertentu berdasarkan jumlah kendaraan yang datang dan durasi lampu merah. Misal nih kita ada rata-rata 10 kendaraan per menit. Kita bisa memperkirakan berapa lama kendaraan tersebut itu akan menunggu. Oke, baik ya. Itu ya, jadi sudah lebih jelas bahwa kalau dia diskrit berarti dia count, kita bisa menghitung, tetapi kalau dia continue kita mengukur ya, seperti waktu ya tadi ya, berat badan. Oke, baik ya, jadi sudah sampai sini sudah paham ya mahasiswa ya untuk membedakan apakah dia peubah acak yang continue ataukah ke peubah acak yang diskrit. Nah, kemudian kita akan masuk secara matematisnya, apa sih rumus dari peubah acak continue dan peubah acak diskrit untuk fungsi distribusi peluangnya. Jadi selalu ada fungsi distribusi peluang. Kalau di diskrit ya diskrit, maka yang kita pakai adalah probability mass function. Artinya setiap kali kita punya peubah acak X, maka peubah acak X itu masing-masing memiliki nilai peluang, baik dia yang continue maupun dia yang diskrit. Jadi yang continue ya itu adalah probability density function. Probability density function. Atau kita singkat dia dengan PDF. Bahasa Indonesianya adalah fungsi kepadatan peluang. Lambang untuk ini, jadi lambangnya adalah kita buat dia P. Ini X besar sama dengan X kecil berarti dia unit ya, unit atau nilai dari peubah acak X yang di sini. Ya, itu adalah untuk lambang probability mass function. Ini nanti tergantung apakah dia peubah acak diskrit yang berdistribusi apa. Apakah bernauli kah, apakah binomial kah, ataukah dia geometri, ataukah Poisson. Nanti masing-masing dari fungsi peluangnya itu masing-masing berbeda sesuai dengan peubah acak dia ya, fungsi distribusinya apa. Nah, kalau untuk probability density function, lambangnya itu adalah F kecil. Jadi Fx sama dengan X di sini. Dia lambang untuk fungsi
kepadatan peluang. Yuk kita lihat. Satu hal yang belum saya jelaskan ke kalian adalah tentang moderasi beragama. Kaitan yang akan kita pelajari tentang moderasi beragama dengan mata kuliah kita statistik matematika, bahwa di dalam statistik matematika kita kan ada teorema Bayes. Apa kaitannya dengan moderasi beragama? Bahwa ya walaupun misalnya kita sesama muslim pun kan dengan berbeda budaya, kita lebih baik menjauhi perdebatan. Jadi orang yang paham tentang moderasi beragama itu artinya paham beragama, bahwa juga Rasulullah mengajarkan kan bahwa kita tuh harus menjauhi debat. Sudah, walaupun kita berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan saling menghormati. Oke, kembali lagi ya. Itu case a dice, satu dadu yang mau kita gulirkan. A number of independent times yang kita gulirkan sampai muncul mata dadu yang pertama mata dadu berangka 6. Biasa kita main ludo ya. Nah, di sini ada dadu ya, dadu angkanya 6. Ya, inilah anggaplah ini gambar dadu. Dan kita yang mau kita ambil adalah dadu bermata 6. Dadu bermata 6. Sampai ada bermata 6. Yang dihitung, yang dimaksud di sini peubah acaknya yang mana? Peubah acaknya itu adalah N. N itu menghitung banyaknya case atau banyaknya perguliran yang dilakukan. Karena dia minta PNS secara general. Secara general kalau N-nya sama dengan N, maka kejadiannya adalah di sini ya, bukan 6 sampai ini bukan 6. Ini banyaknya adalah N kurang 1. Nah, di kejadian ke N muncul angka 6. Jadi kalau N-nya 10 berarti apa? 9-nya bukan 6, 10-nya baru dia 6. Bisa paham ya? Nah, peluang. Oke. Peluang kalau muncul angka 6 berapa? Peluangnya muncul angka 6 adalah 1 per dadu. Masing-masing dadu punya peluangnya setengah. Artinya dia punya peluang yang sama untuk keluar ketika kita gulirkan. Nah, berarti yang bukan 6 ada siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5 matanya. Berapa peluangnya? Karena ada 5, berarti peluang bukan 6 itu adalah 5/6. Baik ya, adik-adik mahasiswa, di sini ada 2 soal. Nah, ini teknik untuk problem based learning yang saya akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Yang satu akan menyelesaikan persoalan diskrit, dan yang satu lagi akan menyelesaikan persoalan perubahan acak kontinu.